rakyat tah urusan kudu nete. Abi briefing gitulah Pak. Alhamdulillah ketika dia mendapatkan amil dengan segitu adanya dia menerima. Tapi rata-rata kenging sekitar 100 ribuan kenging. Ya Pak sadinternya tetap sih 100 gitu. Seperti gitu. Abi di briefing lagi tuh Pak. Dan Abi kan kalasan masuk ke pengurusan di kalasan nyepang 2 musola eta. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir habis 12 tahun intinya tidak ada masalah. Yang tadinya Pak tadi ngatur nyali apa? Jadi akhirnya bagian daripada amil itu lebih besar dari bagian yang seharusnya. Itu mungkin solusinya seperti itu. Terus lagi ini Pak, kalau misalnya tadi, oh emang benar amilnya miskin gitu, udah kasih aja dari bagian miskin, karena bagiannya lebih besar. Silakan. Gitu. Yang penting mah tadi kalau udah dari bagian miskin udah jangan dari amilnya gitu. Amilnya untuk amil untuk menambah amil yang lain. Karena porsinya lebih besar untuk bagian miskin. Jadi seperti itu Pak. Jadi di siasatnya seperti itu. Jadi mereka itu ya ketika ya bekerja betul bahwa anggota itu seluruh nama. Tapi kalau api lebih kenapa? Ya miskin, oleh miskin lebih karena daftar si penerima manfaat. Dan memang tetap bisa dia miskin. Terkecuali yang mau bagi karena orang ayam ada aku periodi atau zakat masa mual gitu. Dan Abi, salah Abi Agung berikutnya, Abi ingin bayaran, Abi berikan kepada tadi tugas tadi tambahan dah, itu Abi. Terus gitu, makanya ini wanti-wanti ketika kita menunjuk pengurusan jangan sampai dianggap bahwa zakat itu adalah proyek tahunan. Yang terjadi di lapangan seperti itu banyaknya, gitu. Segitu kejadiannya. Gitu. Lanjut ya. Nah sekarang, terus untuk sabilillah Pak ini. Banyak ada di desa yang sedang membangun masjid musola ada. Sekretaris Abi, sekretaris panitia pembangunan masjid desa. Ada yang mengusulkan Pak, kumaha cenah ini zakat fitrah lumayan ya. Terus aku nama pembangunan masjid, pokoknya ditong Pak. Kami juga di banyak kabupaten ini kena ini di audit syariah. Walaupun kita nggak terlalu banyaknya. Dua itu masuk asnaf sabilillah dan kita alokasi dari zakat tidak boleh dari zakat untuk zakat yang bayar ke masjid juga harus dipastikan si zakat tersebut dari yang zakat itu tidak boleh untuk tadi meser karpet, tidak boleh. Yang dibolehkan itu hanya untuk gaji daripada si takmir masjidnya atau imam. Karena memang sabilillah itu bukan untuk lembaga tapi orangnya. Boleh nggak dari dana zakat? Tapi kemarin ada di Perbanas, saya lupa lagi, Perbanasnya nomor berapa saya lupa. Bahwa asnaf untuk masjid itu asnafnya gorib Pak. Asnaf gorib. Tapi kaget tuh, asnaf gorib itu. Dan masjid yang boleh mendapatkan bagian dari zakat itu ketika masjid itu mempunyai hutang dan sudah tidak ada masyarakat yang peduli terkait masalah hutang tersebut atau pembangunan tersebut, baru boleh dialokasikan dari zakat. Dan kalau tinggali di Kuningan mah alhamdulillah masjid sekumaha agreng oke udah beres nih. Kopi tinggalin teh. Jadi pokoknya kayaknya dari zakat mah khusus untuk asnaf saja. Dan mau matak beres sih sama-sama itu. Hal yang tadi saya sampaikan itu. Selanjutnya ini isinya sama. Ya, walaupun tadi ada beberapa, masukkan saja sesuai dengan kolom yang ada. Dan amil itu boleh merangkap dua. Ya, amil dan sabilillah. Karena yang protes Pak, karena saya senang imaman di musola, liga cenah. Taraweh, sabulan jemput cenah gitu. Lain masalah ikhlas ikhlas. Saya tuh emang sumber kehidupannya hanya di situ. Gitu. Jadi tidak punya sumber lain gitu. Apalagi pada lebaran katanya. Boleh jadi mengambil dari bagian di dua bagian. Kalau misalnya, udah kasih ada sebagian tapi dari asnaf miskin silakan. Satu tapi ambilnya, karena nilainya lebih besar. Biasanya megapilnya. Ini berlaku tidak hanya untuk sekolah dasar, tapi untuk SMA, SMP juga sama. Tidak ada perubahan. Yang membedakan antara sekolah dasar dan sekolah menengah itu ya, adalah di sini Pak. Nah, di sini. Dan porsinya berbeda. Jadi kalau untuk sekolah dasar, ya, totalnya itu 81,5%. Ya.
Itu untuk apa, amilin 2,5 dan untuk stabilnya 12%. Jadi lebih besar sekarang porsinya. Kabupaten yang dulunya dan kecamatan yang disalurkan melalui kecamatan dan kabupaten 10% ke kecamatan, 15% ke kabupaten. Sekarang hanya 5% dari amil saja. Jadi sekarang, dan untuk SMP SMA lebih besar lagi, 90% dikelola di sekolah. Ya 90%. Makanya kemarin ada yang komplain masalah amil, jelaskan Pak, sekarang Pak berbeda dengan tahun kemarin. Kenapa kita ambil dari dana amil itu? Karena ya tadi permasalahannya kita bermasalah di dalam pelaporan. Jadi akhirnya dana kita tidak aman sekali lagi. Jadi kita ambil dari dana amil saja 5%. Dan dana amil itu yang perlu Bapak ketahui, kita distribusikan lagi ke masyarakat. Makanya tadi juga sudah disampaikan Pak Naim, dana yang didistribusikan ke kecamatan-kecamatan itu kan lebih besar daripada peron yang disetorkan ke kabupaten. Karena basis itu kan sistemnya kan hanya dititipkan dan tidak akan didistribusikan lagi sebenarnya. Tidak ada yang digunakan untuk yang lain. Seperti itu Pak. Jadi jangan sampai jangan sih duitnya sana. Malah ada Pak. Ini mungkin semoga tidak terjadi di Garut. Tadi sudah sebutkan Pak ya. Jadi dia ketika mau menyalurkan ke kecamatan kabupaten hanya gubrak atasnya. Dan ada juga yang begini. Karena jangan kabupaten itu berbeda tuh. Mesti sakit baik. Ada yang begitu Pak. Dan banyak. Berarti dengan seperti itu sudah tidak amanah Pak. Itu makanya wanti-wanti ya. Kami alhamdulillah di Bajras ya Pak Ero selama habis sampai 27 tahun, Pak Ero 22 tahun Pak ini sekolah di Bajras. Jadi permasalahan-permasalahan desa itu banyak sekali dan alhamdulillah sekarang Pak kami bisa menembus dada Pak Ibu. Ini berkat bapak-bapak ibu. Pengelolaan zakat kita terbaik mungkin nasional ya Pak Ero. Bajras Kuningan nanti bisa mengklaim seperti itu. Karena apa? Yang lain tidak lagi mengurus zakat fitrah Pak. Kemarin kamu jadi di provinsi, kenapa mau mengurus zakat fitrah Pak? Kalau tidak diurus juga masih kacau beliau, apalagi tidak diurus. Udah kacau bisa diistilah. Makanya tetap zakat fitrah itu tetap kita aping, kita kawal gitu. Supaya betul-betul tidak seperti itu terlaksana. Dan kita beberkan makanya datanya. Tapi bahwa yang dari pusat juga kaget sih ketika datanya detail sampai nama-nama yang ada nama yang ini benar datanya betul. Jadi dia berpikirkan dan kita juga diminta kemarin Kabupaten Cirebon juga Pak bisa nggak diterapkan di Cirebon dan kita aja banyak Kuningan itu menjadi kiblat sebenarnya terkait program zakat fitrah dan kami pernah membimbing Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Purwakarta, Sumedang juga. Cuman menjadi masalah ironisnya kita yang membimbing mereka lompat duluan Pak. Banyak di tukang baik ini. Dalam pengumpulannya ke Kabupaten Cirebon yang tadinya di bawah kita hanya 3 miliar, sekarang udah 13 miliar. Banyak saya berkurang 3 miliar, 4 miliar dari ini dibagi ke Kabupaten Kuningan. Makanya wayana kekeng sembako nah gini dia ini Mas. Dan emang seperti itu Pak kondisinya. Seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi terkait masalah administrasi ini? Cakap ya, dan gampilnya. Kami juga pengen yang ini yang sudah dibuka bukan isi. Kemarin menuju di Karangan sana ya. Anjirnya mengisi data real, Pak. Dia masuk ke dia masuk ke Pak Superos nanti pas pengumpulannya itu tinggal kalau betul dengan atas nama ya, jangan juga biasa namanya. Gitu mau saya. Jadi tinggal kalau betul. Lain harus Pak udah masukin semua kumaha untuk bayar, ya udah tinggal dikosongkan aja nilai beras atau nilai uangnya seperti itu. Cakapnya ya? Alhamdulillah beres. Ini berlaku tidak hanya untuk sekolah dasar, tapi untuk sekolah menengah juga. Jadi bisa. Ya. Selanjutnya untuk pelaporan, ya. Tadinya kita itu tidak lagi ya secara fisik Pak. Tadinya ya ini cuman kemarin direkomendasikan bahwa pengelolaan zakat fitrah harus masuk ke on balance sheet, masuk ke neraca. Aduh, jangan mumet tapi harus gitu. Ada lepet, udah kelola ke desa sabaraha, udah kelola ke kecamatan sabaraha, kabupaten sabaraha harus masuk katanya.
artinya bahwa beri dipangkas tuh pekerjaan bapak ibu cekap penggunaan ini udah beres. Jadi ini juga nanti tinggal validasinya, tinggal di scan aja sebenarnya dimasukkan di sini. Pengennya seperti itu untuk simple terus, tidak mau ribet. Tapi ternyata direkomendasikan seperti itu pak. Tapi harus sampai aduh iya mah diurdui atau cerita gitu. Jadi mohon untuk dicetak untuk sekolah itu di input dari input data sampai dengan halaman terakhir, sampai penerimaan beras dan uang. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Jadi Pak, laporan itu apakah nanti harus secara online atau secara manual kita laporkan secara ini? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Keinginan kami hanya online saja sebenarnya Pak. Ya. Cuman karena kemarin ya Bu Intan kebetulan bagian keuangan itu kan ikut pelatihan keuangan, itu harus masuk. Iya mah. Tetap gitu. Jadi tetap ini online, cuman di print Pak, dicetak. Jadi kan ada fisiknya. Aduh, coba teh, rada ngarah kok gitu Pak. Sama-sama kita udah menggunakan ini udah tekap sih, tinggal validasinya tadi, tinggal si tanda tangan itu di-scan, tinggal dimasukkan ke sini tadinya. Tapi ternyata harus tanda tangan basah. Aduh. Lalu Pak, sampai saat ini emang tadinya Abi tujuannya ke sana Pak. Akhirnya Pak laporan, kalau ini fotonya Pak, laporan satu kecamatan itu ayah karena 20 cm Pak. Mesti sakit ayah. Oh ini kendaraan tinggi. Gambarnya diuragu Pak, dimasukin semua. Itu by name by address ayah Pak di dia. Lengkap bisa mulai dari Mujaki kan di model AE Mujaki sampai dengan Mustahil ada. Ya, jadi tetap harus ada gitu. Ini sebenarnya kita tidak mau ke sana sebenarnya. Cuma memang harus dihabiskan ke sana. Jadi harus masuk on balance sheet. Makanya nanti laporan dari ini nanti akan menjadikan bukti tadi penerimaan dan pengeluarannya Pak. Bahwa penerimaan itu Mujaki ya Mujaki, terus pengeluarannya itu untuk mustahik pakai miskin dan ambil sabilillah. Jadi kange sahar. Jadi ini kange bukti. Jadi seperti itu. Jadi ya pada mati. Dan Pak mungkin jadi informasi ya, kadang-kadang kecamatan sok rewel teh minta data dari desa-desa tuh kangge guru ngaji. Nah ribet-ribet cara nulis alamat oke. Sampai kan nulis alamat Pak. Tapi bukan kadang-kadang sih. Ternyata untuk kemudahan Pak. Dalam alamat juga harus disusun mulai dari dusun heula, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten. Makanya kita minta kecamatan itu dipasang contoh ini nulisnya seperti ini. Tapi harus Pak ini untuk apa? Untuk kemudahan. Jadi kalau misalnya disortir berdasarkan desa, langsung masuk semua gitu. Kalau di Excel itu lebih mudah dan tujuannya. Oh, jadi akhirnya wayana nih ke kecamatan-kecamatan, beberapa kecamatan ke desa seperti itu gitu. Sebenarnya keinginan Abi masih simpel sebenarnya. Cuma emang aturannya seperti itu. Ya udah gitu. Ya, terus untuk pendistribusian juga Pak. Kemarin pendistribusian King Salman, aduh ribetnya minta ampun Pak. Jadi ketika kita tadi secara menulisan, ketika mendistribusikan juga Pak, harus dipastikan bahwa betul datanya orang itu. Setelah datang harus ada foto orangnya diatur Pak. Itu perlu jepret enggak? Harus fotonya itu jangan langsung tampil si wajah dari pemberinya ya, dan itu ya. Jadi harus diatur sedemikian rupa. Ribetnya minta ampun. Harus dipastikan si barang tersebut yang diberikan itu langsung diterima oleh orangnya. Nah, tapi kemarin hanya 175 menuju beras itu hampir ayah 1.000 itu Pak. Dipoto aja hiji. Aduh, cerita sampai ya kumaha tuh dah. Tapi baca sah tidak rumit seperti itu. Yang penting mah tangan validasinya ada dan sudah dipastikan dan kita kan serahkan ke kecamatan dan kita yakini bahwa itu data sudah diterima oleh Mustahil. Karena sudah dengan data kakak juga kan otomatis kan itu biasanya langsung ke si calon penerima manfaat. Nah ini terus untuk sekolah desa ini desa kita review saja ya, tidak terlalu dibahas terlalu jauh karena ini udah biasa ya Pak ya untuk desa itu. Desa itu ya mengisinya ini dari form yang dari suku PJ. Kita akan berikan form Excelnya ya yang dari suku PJ dan kita akan berikan ya formnya seperti ini ya. Ini jam berapa Pak? Jam 11:30 maksimal ya karena Abi kali magis Pak. Kita lihat nah ini
berarti kan udah menerima semua PP. Ya. Nah ini Pak, aplikasi ini POM-nya. Ini POM di suku PJ. Ada model A, model A1, A2, dan model A3. Ya, A itu untuk menjadi, A1 itu untuk operasi pakai mesin, A2 itu untuk ambilin dan sambilnya. Dan pengisiannya tidak jauh beda dengan cara mengisi di sekolah. Sama persis. Yang membedakan adalah di model A. Ya, di model A itu ada penambahan sedikit nih terkait masalah pembayar zakatnya. Di sini ya, nama keluarga untuk nomor abaikan, ini otomatis. Ya, ini nama. Ya, biasanya amil itu kan mempersiapkan di meja tuh ya. Ayah dompak menjaki biasa nama ibu-ibu yang bayar zakatnya. Tapi kehadir untuk budak bayar zakatnya. Begitu. Misalnya ini Bapak Ahmad ya, Bapak Ahmad kepala keluarganya. Terusan, ya jumlah keluarganya yang seberapa orang? Oh 5-an, oh 5. Lalakinya seberapa hiji? Misalnya 2. Bu istrinya seberapa? Misalnya 3. Nah, bu yang bayar kamu pejet, suku pejet berapa orang? Oh 2-an. Misalnya Abdi, sekarang kurang kali itu Alif. Misalnya istrinya tanya. Nah, bari mayarna ngge artos atau ngge bear? 2 hiji ngge artos, hiji ngge bear. Ketika di sini 1 ya, 1 uang. Kalau misalnya uang sadaya berarti diketekannya sini 2. Uang ini 0. Itu. Biasanya dari kabelnya, jadi 1 misalnya tadi contoh 1 uang, 1 beras. Nah, nuduannya ke mana? Nuduannya ya, nuduannya di sekolah. Langsung tadi yang bisa dimanualkan atau diisikan di mana? Kalau dalam bentuk manual ya maka cantumkan dilampirkan saja. Kalau misalnya Pak Abil terajun inisiatif isi terajun tapi biasanya ya kalau yang sudah sampaikan tadi antara mujaki sarang mustahil itu tidak berubah Pak, tidak terlalu signifikan perubahan terus deh. Jadi kita sebelum mengumpulkan itu sudah siapkan dulu tuh nama-nama orangnya teh. Jadi mustahil apa itu Pak? Jadi kayak ini ngumpul pengumpulan zakat ya, akhirnya kan didatangkan atas si fakir miskin teh. Karena kalau sama bunga dibagi-bagi per dusun teh dibagi 2 musola. Nah, batas musola karena disubkan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya di sentralkan sama di blok ieu aya jumlah mustahikna seberapa urang. Di data tuh sebelum pengumpulan teh. Jadi pas pengumpulan teh terus ada dapatna. Tinggal ya RT bagikeun dah gitu. Itu salah sama gitu. Jadi sekedar manual, repot deui manual gitu kan. Nah, itu teknis Pak seperti itu. Jadi biasanya kalau sekali deh data itu disiapkan sebelumnya karena data itu tidak terlalu berubah. Tapi pengalaman sampai 12 tahun Pak di lembur teh si mustahil teh perubahannya nambah teh paling 2, 3 terus seueur atau 5 paling seueur teh. Mustahil tadi yang pertama Pak. Hah? Ya ini yang mustahil nih Pak. Ini daftar mustahil nih. Oh yang ini. Oh biasanya. Iya kalau yang ini Pak, yang ini menggunakan ini diketikkan hiji gitu maksudnya. Kalau misalnya Bapak kan datanya kamarnya mengambil lab manual, ya wayangnya rada repot sekali Mas gitu. Kayak kapayu nama biasa digunakan di itu Pak. Kantung ngarobi BO Bapak Ahmad sudah ngalih ya. Tapi di tandaan kalau nggak dihapus di tandaan aja. Oh iya udah tidak lagi. Ya makanya nanti kita kirimkan yang ini Pak ya. Untuk maksudnya untuk berdua. Dan ini kan langsung pembagiannya otomatis nih. Bisa direkapitulasi langsung kelihatan semua nih. Kangge pakai miskin berapa, 12 kakak, 12 orang, kangge biasa seberapa ada apa. Jadi ini otomatis nggak usah dihitung manual. Nanti kita kirimkan di grup ya yang ini. Sebelum kalau digunakan. Nanti ke depan di online kan juga Pak. Dan datanya udah ada, tinggal di lobby hiji 2 kan di lobby. Jadi nanti datanya kan insya Allah udah berulang Pak. Dari Jakarta Pusat udah selalu gitu-gitu aja, jadi selalu sama gitu. Terus karena abdi ya ngalamannya lera gitu. Ternyata mustahil mujakin oke, ayo misalnya nirangan gitu. Pindah atau meninggal. Tapi ini Pak, satu Pak, ini informasi juga nih. Petunjuk ketika kita jadi amil di lembur atau dipastikan tidak ada yang tidak membayar zakat Pak.
harus dikasih lagi itu. Karena kemarin aku kan informasi saya dong. Si orang itu tadinya kaya Pak. Oh pokoknya mah di perlu dipantau ngelayan tengah imam pada pos. Pas jatuh kami bayar zakat itu biasa Pak kemarin. Kami tadinya tidak tahu karena dia kan bayar zakat ini karena ada orangnya. Pas kemarin di zakat ayah ternyata kalau sudah emang boro-boro kami bayar zakat Pak. Kami tuan utang diri dan repot. Karena kita histori aja kan tadinya ada. Mohon untuk diperhatikan bayarkan zakatnya Pak itu. Pokoknya ada kewajiban tetangga kemana? Tapi kemarin orang merasa bersalah deh. Kecolongan tak kemarin. Ajar zakat seperti itu. Jadi ya kadang-kadang zakat ada harus karena itu kan kangge zakat pribadi kan. Itu ya. Biasanya soalnya. Nah data ini ya data sekolah gitu ini berpengaruh karena presentasi nih Pak Ibu. Makanya ketika menginterogasi daripada calon menjaga atau menjaga itu harus jelas. Nanti datanya tinggal dimasukkan ke sini. Nih suku budget apa kalau misalnya di sentralkan atau koordinir misalnya Masjid Baitur Rahim tinggal dimasukkan ini di sini datanya disesuaikan dengan data yang tadi yang manual teh. Nanti dilepas-lepas baik. Nah, setelah ini beres, yang terakhir itu mengisi data desa nih, Pak nih. Data desa mau diisikan jumlah penduduknya, karena yang ada di sini tidak mencerminkan jumlah penduduk sesungguhnya. Jadi diisikan di sini data desa, jumlah kakak, laki-laki, perempuan, dan muslim dan fakir miskin. Ya, jadi diisikan datanya seperti itu. Ada peralatan dagangannya, insya Allah biasanya. Mustahil kalau ditulis satu-satu berarti Pak ya. Misalnya saya dalam keluarga ada 4 orang. Nah ini dicatat nama kepala keluarganya. Idealnya pembagiannya disesuaikan dengan jumlah jiwanya. Adil itu kan tidak harus sama kan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan sehari. Tapi ini jadi polemik pertama. Kenapa? Loba pasti lihat. Misalnya contoh ya, ini misalnya Bapak FHG misalnya 2, dia pembagiannya beda dengan yang 1. Ini jumlah ini misalnya 1 sih, dia kan berbeda. Tapi jadi Pak, di Prabun teh, keren sih. Nah si itu mau menang sakit tuh, nah orang menang sakit, dia sering sensitif Pak. Lu biasanya kena bagi, oh rewelnya gabung sampai ke pariwasa ke ujung dunia akhiran gitu. Iya betul Pak, itu udah alaman punya lira. Itu Pak, definisi apa? Nah untuk ini banding ini banyaknya ya, tapi soal yang seri aja gitu. Sebenarnya pacarnya itu si janda gitu. Nomor janda itu tuh satu kebagi janda gitu. Si janda tuh perhatikan. Nah bener Pak, abis itu sorangan gue mikiran tinggi janda sih nah. Jadi janda nih kalau janda ayah mah nanti kerja karena kan di lembur abis ini ayah janda. Anjuna tuh bumi lah abu Pak. Janda gak ada mobil, tinggal suaminya gitu. Anjuna teh. Jadi gak ada anak yatim gitu ya. Nah itu masuk kategori gitu. Makanya harus dilihat. Kadang-kadang bumi saya oke nya, tapi dengan kondisi ekonominya kadang-kadang bahwa bumi tinggal orang tuanya gitu. Jadi harus perlu seleksi itu RT-nya itu gitu. Jangan sampai pada asal janda atau asal anak yatim gitu. Dan anak yatim kan sekarang tidak boleh dari dana zakat itu kan nggak boleh. Tapi kalau yatim karena kemiskinannya baru boleh. Jadi pokoknya Pak, kadang-kadang kemarin tapi rada ini janda kayak ini. Ditanya calon jadi istri atau atas ya, cekap ya, ini waktu satu sih ya. Enggak. Mau nanya? Teratur kalau kita bebaskan di kalangan blok Pak, berarti pelaporan yang makan ini apakah sebaiknya langsung dari budget atau dari penjelasan aja? Ya, sebenarnya seperti jelaskan tadi Pak. Enggak gimana tidak. Kami ya desa itu
dan ke depan kita free-kan, tidak lagi dibebaskan dari pekerjaan. Cuman sekarang belum bisa karena sub-supervisor itu belum memungkinkan. Makanya tadi Pak Abi, supervisor nanti ketika menunjuk membuat surat tugas untuk sub-supervisor minimal aya nu ngartos masalah IT. Hanya mempermudah itu. Nanti kalau udah ada bisa itu satu orang ya. Nanti tahun depan kita terapkan untuk semua sampai supervisor itu menggunakan aplikasi. Desa kantor ongkang-ongkang menyari laporan yang beres. Jadi seperti itu, ayo nama, wayangnya masih manual. Nanti kita untuk supervisor kita kasih aplikasi ini dibarengi dengan formulir manualnya, model A, model A1, A2, A3. Nanti kita berikan, kita diskusi kecamatan, nanti diberikan kecamatan kepada desa-desa masing-masing. Terima kasih Pak. Siap ya? Ayah deh. Apa soal ngaruh ini? Sikapnya emosi. Mungkin itu saja ya. Jadi sekali lagi, oh ya, ini masalah masalah krusial ini penjualan beas Pak. Terus, jadi masalah nih. Pak Cina ini nggak beas, cina kumaha hese, cina kumaha mau dijual seanu, cina kumaha. Jadi kembali lagi, untuk penjualan beas kita tidak tetapkan, tapi diserahkan kepada sub UPJ atau UPJ desa masing-masing. Tapi UPJ Pak, ya ini banyak sesuatu hal yang simpel tapi dibikin pusing. Kenapa saya nggak jual beas? Padahal mah tidak harus menjual beras Pak sebenarnya. Sebenarnya enggak. Jadi untuk setoran ke kabupaten dan kecamatan yang akan disebut kecamatan dan kabupaten itu disisihkan aja dari uang yang ada. Beas distribusikan semua. Udah simpel seperti itu sebenarnya solusinya. Tapi jangan jual beras. Beras deh. Kadang-kadang simpel tapi juga wah pusing gitu. Ada sebagian beas Pak. Ya, Harus nambah. kan kalau dalam bentuk atas mah kan tidak masalah kan? Iya kan? Nah, terkecuali kalau penerimanya dalam bentuk beas sadaya itu sana soal gitu. Mangga silakan. Ya. Itu Pak ya. Ada yang lihat sekapnya? Tos nih. Atau saya nunggu. Mungkin itu saja ya. Barangkali nanti ada kesulitan, barangkali ada error ya, misalnya tadi tes ngisi kekunci, maka biasa japri ke abdi, nanti abdi aya di grup nomornya 6969 pangkerna ya, semakin baik. Nah nanti misalnya ada apa-apa japri aja, jangan ke grup. Kalau ke grup kadang-kadang teka terus aja beli rada telat balasnya, mari wabi itu dibuka langsung Pak. Nanti dibuka bereskin, kamu dibukaan saraya kadang-kadang tekal beres gitu. Nomornya yang 0819 469 769 69 Sarang Aceh 0819 469 769 69. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan dengan Bapak Ibu, dan saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.